Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana sistem dan ritus di Cirebon, yang mana merupakan mata kuliah dari Cirebon Study sebagai dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Arifin M.Hum. Baiklah, langsung saja. Saya Sunaryadi, kelas A27, akan mempresentasikan sistem dan ritus yang ada di Cirebon. Adapun pembahasan kali ini ada 5 topik, yaitu yang pertama sistem kebudayaan Cirebon, sistem kepercayaan dan ritus keagamaan, dan yang kedua yaitu sistem kemasyarakatan dan ritus siklus kehidupan. Yang ketiga, pembahasannya yaitu tentang sistem mata pencaharian dan ritus mata pencaharian. Yang keempat, berkenaan dengan sistem kesenian yang ada di Cirebon. Dan yang terakhir, yaitu sistem yang ada atau sistem teknologi yang ada di Cirebon. Baiklah, langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang sistem kehidupan Cirebon, yaitu sistem kepercayaan dan ritus keagamaan. Sini ada 2 pembahasan kita. Yang pertama yaitu tentang bagaimana tradisi Safaran. Bulan Safar, yang mana dikenal juga dengan bulan yang sering terjadi malapetaka atau dalam bahasa Cirebonnya, Jawanya, yaitu Wulan Sing Akeh. Khususnya itu hari Rabu terakhir di bulan Safar, atau orang Cirebon mengenal dengan istilah Rebo Wakasan. Nah, masyarakat Cirebon percaya di bulan ini untuk tidak melakukan beberapa aktivitas seperti melakukan perjalanan jauh atau pekerjaan yang cukup berbahaya. Karena bulan Safar ini itu banyak terjadi malapetaka. Nah, berkaitan dengan ini, maka masyarakat Cirebon selama bulan ini, selama bulan Safar ini, itu melakukan 3 macam kegiatan yang dikenal dengan ada ngapem, ada ngirop, ngirap gitu, dan yang terakhir sebagai pelengkapnya yaitu Rebo Wakasan atau serta Tawurji. Yang kedua yaitu atau pembahasan dari 3 macam kegiatan tadi, yaitu ada ngapem, ada ngirap, dan tawurji atau Rebo Wakasan nih, yaitu yang mana ngapem ini itu berasal dari yang pertama ngapem yang berasal dari kata apem, yaitu berupa kue yang terbuat dari tepung beras yang difermentasi. Nah, umumnya masyarakat masih melakukan ini dengan membagi-bagikan ke tetangga yang sebenarnya intinya adalah itu bagaimana bersyukur sebagai selamatan di bulan Safar yang mana supaya kita terhindar dari malapetaka. Itu tentang ngapem. Ya, kegiatan yang kedua, macam yang kedua yaitu ada ngirab. Nah, tradisi ngirab ini yang artinya bergerak
atau menggerakkan sesuatu untuk membuang yang kotor. Nah, beberapa masyarakat memang masih meyakini adat ini eh, dengan serius, ya, dengan serius secara spiritual. Akan tetapi memang, ya, kebanyakan orang yang ikut kegiatan ngirap ini hanya untuk rekreasi dan bersenang-senang saja, untuk melupakan bulan yang penuh bala ini. Nah, adat ini juga menjadi salah satu sarana untuk tetap bagaimana melestarikan dan menjaga ekosistem alam, terutama di sungai agar tetap terjaga. Nah, kegiatan yang ketiga yang dilakukan di bulan Safar ini macamnya yaitu Taurji. Nah, semua kegiatan di bulan Safar ini tentu belum lengkap bila tidak diakhiri dengan Rebo Wakasan yang merupakan hari yang sangat penting. Nah, selepas Isya hingga subuh merupakan pergantian hari yang biasanya di pagi hari banyak anak-anak yang berkopiah dengan sarung yang dikalungkan ke badannya. Kemudian akan berkeliling dari rumah ke rumah untuk mensenandungkan atau menyanyikan Wur Taur Nyi Taur, selamat dawe umur, yang artinya, Bu, bagikanlah sesuatu ke kami, semoga selalu sehat, aman, dan panjang umur. Itu artinya agar bebas atau selamatlah Anda setelah hari Rebo terakhir ini. Kemudian yang kedua dari sistem kebudayaan Cirebon yang atau sistem kepercayaan dan ritus keagamaan yaitu tradisi suruan. Suruan. Nah, tradisi suruan di Cirebon merupakan serangkaian tradisi yang dilakukan setiap bulan Suro. Beberapa tradisi yang masih dilestarikan di Cirebon selama bulan Sura atau bulan Suro antara lain yaitu tradisi di antaranya yaitu bubur Suro. Nah, masyarakat Cirebon membuat bubur Suro itu kemudian menyantapnya, ya, menyantap daripada bubur Suro tersebut dengan bersama-sama yang mana memiliki makna bubur Suro tersebut memiliki makna dalam menyambut tahun baru Jawa yang mana melambangkan tentang kesejukan dan ketenangan. Kemudian tradisi dari suruhan ini juga ada pembacaan Babat Cirebon. Nah, Kesultanan Keraton Kanoman menggelar tradisi pembacaan Babat Cirebon yang mana menceritakan tentang sejarah berdirinya Cirebon. Adapun tujuan pembacaan Babat Cirebon ini tujuannya adalah agar generasi muda tidak melupakan serta selalu menteladani bagaimana jasa para leluhur. Nah, kemudian tradisi yang lain juga yaitu tradisinya dalam suruhan ini yaitu menziarahi makam leluhur. Nah, masyarakat Cirebon melakukan ziarah ke makam leluhur seperti Pelagon, Pangeran Kejaksan yang dipercaya sebagai penyebar Islam yang ada di Cirebon. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua yaitu tentang sistem kemasyarakatan dan ritus siklus kehidupan. Yang pertama yaitu tentang khitanan. Dalam adat Cirebon ini, sebagaimana biasa juga berlaku upacara khitanan
sebagaimana seperti di daerah-daerah lain. Khitanan ini juga diupacarakan di Cirebon. Nah, anak yang dikhitan adalah anak laki-laki yang berumur antara 10 tahun sampai dengan 11 tahun. Nah, dalam masyarakat Cirebon, upacara khitanan ini juga dikenal dengan adat burok. Adapun rangkaian upacara khitanan dimulai sebelum dikhitan atau disunat terlebih dahulu. Anak yang akan dikhitan ini akan diarak keliling kampung dengan menggunakan becak kuda. Nah, perarakan ini bertujuan untuk memberitahu pada tetangga masyarakat bahwa anak tersebut telah besar dan akan disunat. Kemudian anak ini yang tadi diarak kemudian dikhitan di rumahnya oleh seorang dokter. Kemudian yang kedua dari pembahasan sistem kemasyarakatan dan ritus siklus kehidupan di masyarakat Cirebon yaitu tentang perkawinan. Adat perkawinan atau pernikahan di Cirebon disebut juga dengan pelakrama ageng dan memiliki perbedaan dengan adat pernikahan lainnya, yaitu dalam seserahan pernikahan hanya berupa sayuran dan mas picis saja. Adapun tahapan-tahapannya yaitu diantaranya ada tahapan pertama ada namanya jegok atau tetali atau meminang. Nah, proses ini bagaimana proses penyambutan utusan yang dilakukan oleh kedua orang tua si gadis. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan lamaran. Upacara perkawinan di Keraton Kecirebonan itu biasanya diawali dengan lamaran. Nah, lamaran dilakukan oleh pihak pengantin pria kepada orang tua mempelai mempelai wanita atau mempelai putri. Tahapan selanjutnya dalam adat perkawinan di Cirebon yaitu bagaimana pelaksanaan lamarannya. Itu pelaksanaan lamaran dilakukan seminggu sebelum hari pernikahan. Nah, ketika lamaran, pihak pengantin pria harus membawa barang bawaan berupa perlengkapan pakaian wanita beserta perlengkapan dapur komplit, kemudian daun sirih dan sejumlah uang tunai. Nah, tahapan lainnya juga ya, sebelum akad nikah itu ada tradisi atau tahapan teng-teng pengantin. Ya. Kemudian ada tahap selanjutnya ada tahap siraman. Nah, sebelum acara akad nikah di Cirebon, kedua mempelai diwajibkan melaksanakan siraman di rumah. Nah, peralatan yang diperlukan dalam sesi ini diantaranya ada guci keramik atau jambang keramik berisikan air 7 sumur atau tasik yang telah direndami pula dengan setangkai mayang atau bunga pinang, daun endong hijau, endong merah, daun puring, dan bunga 7 rupa, serta sebuah bangunan yaitu cungkup. Tahapan selanjutnya ada upacara ngunduh mantu. Nah, proses ngunduh mantu merupakan proses pindahnya kedua mempelai dari rumah mempelai putri ke rumah mempelai laki. Dan acara atau tahap terakhir yaitu ada akad nikah. Nah, setelah tahapan-tahapan tadi dilalui, maka tibalah atau berlangsunglah
yaitu akad nikah. Itu tradisi perkawinan yang ada di Cirebon. Pembahasan ketiga yaitu tentang sistem mata pencaharian dan ritus mata pencaharian di Cirebon. Yang pertama adalah sedekah bumi. Nah, sedekah bumi ini merupakan bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas semua karunia-Nya yang diberikan. Nah, upacara adat sedekah bumi ini dilaksanakan pada Cau keempat atau bulan Oktober setiap tahunnya. Pelaksanaan yang merupakan tradisi masyarakat Cirebon ini sebenarnya merupakan larungan dan nadran yang kemudian disebut dengan sedekah bumi. Sangatlah begitu sakral dan memiliki nilai-nilai spiritualitas yang tersembunyi di sela-sela acara ritual pelaksanaan pesta rakyat. Sekaligus pembuktian adanya ajaran Islam yang mengilhami pelaksanaannya. Upacara adat sedekah bumi ini ditandai dengan serakalan, pembacaan kidung, pencungkilan tanah, kemudian diadakan arakan-arakan yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat dengan segala bentuk pertunjukan yang berlangsung di alun-alun Gunung Sembung. Misalnya kesenian retena, reog, genjring, terbang, berahi, brokan, barongan, angklung bungko, wayang. Bahkan sekarang ini ada pertunjukan tarling modern, organ tunggal, dan lain-lain. Nah, adapun tujuan dari tradisi ini sebagai ungkapan rasa syukur atas keberkahan yang diberikan berupa hasil bumi kepada hambanya. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini pun berubah dalam pemaknaan yang sebenarnya dan kini bahkan menjadi salah satu destinasi para wisata yang dapat dijumpai pada setiap tahunnya. Yang kedua, dari sistem mata pencaharian dan ritus mata pencaharian masyarakat Cirebon yaitu adanya tradisi nadran. Nah, tradisi nadran ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh para nelayan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil tangkapan ikan selama 1 tahun. Nadran juga disebut dengan nama sedekah laut. Sebelum acara nadran diawali dulu, sebelum acara nadran ini diawali terlebih dahulu dengan pengajian oleh para nelayan dan setelah itu baru membuat ancak atau sesajen yang sebelumnya didoakan terlebih dahulu kepada leluhur baru diarak ke laut. Nah, sesajen tersebut diantaranya terdiri dari berbagai hasil bumi dan kemudian diarak dengan miniatur kapal menuju pantai dengan diiringi suguhan seni tradisional dan kontemporer. Sedangkan tumpeng dan lauk pauk lainnya dibagikan kepada masyarakat sekitar yang biasa disebut dengan bancakan atau berkat. Sedangkan di pantai sudah ditunggu oleh puluhan kapal untuk mengiringi sesajen tersebut ke tengah laut. Nah, setibanya di tengah laut dengan tempat yang sudah ditentukan, kemudian sesajen beserta miniatur kapal tersebut dilarung atau dibuang, diambangkan ke laut. Setelah sesajen dilarung,
pengiring kembali lagi dan melanjutkan ke acara hiburan. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu tentang sistem kesenian di Cirebon. Yang pertama yaitu sintren. Nah, sintren juga dikenal sebagai lais, adalah sebuah seni tari tradisional masyarakat suku Jawa. Kesenian ini terkenal di pesisir utara Jawa Barat seperti Cirebon. Tarian sintren mengandung unsur magis dan bersumber dari cerita cinta. Nama sintren berasal dari dua suku kata dalam bahasa Jawa, yaitu si, ungkapan panggilan berarti dia, dan tren berasal dari kata tri atau putri, sehingga sintren memiliki arti si putri, yang dalam konteks tarian merujuk pada si penari. Nah, selain itu nama sintren juga diambil dari kata sindir dan tertaren yang berarti menyindir suatu pihak melalui tarian-tarian. Sejarah kesenian sintren ini berasal dari kisah Sulandono sebagai putra Ki Bahurekso, Bupati Kendal yang pertama. Hasil perkawinannya dengan Dewi Ratnasari yang dijuluki Dewi Lanjar. Nah, Raden Sulandono memadu kasih dengan Sulasih, seorang putri dari desa Kalisalak. Nah, sintren diperankan seorang gadis yang masih suci, dibantu oleh pawang dengan diiringi gending. Itu terkait dengan sintren. Kemudian yang kedua yaitu tentang sistem kesenian di Cirebon. Yang kedua ada tari topeng. Nah, tari topeng adalah sebuah tarian tradisional di wilayah Kesultanan Cirebon, Jawa Barat. Nah, tarian ini melibatkan penari yang mengenakan topeng, dan topeng telah digunakan dalam tari sejak zaman prasejarah. Pada pementasan tari topeng Cirebon, penarinya disebut sebagai dalang karena mereka memainkan karakter topeng-topeng tersebut. Tari topeng ini memiliki banyak ragam dan mengalami perkembangan dalam hal gerakan dan cerita yang disampaikan. Nah, tari topeng Cirebon memiliki makna tentang awal mula terciptanya alam semesta beserta manusia. Itulah dua tentang sistem kesenian yang ada di Cirebon. Kemudian pembahasan yang kelima terkait dengan sistem teknologi yang ada di yang pertama yaitu kereta Paksi Naga Liman. Nah, kereta Paksi Naga Liman adalah sebuah kereta kencana milik Keraton Kanoman. Nah, Cirebon yang ada di Cirebon. Kereta ini berukuran panjang 3 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 2,6 meter. Diperkirakan kereta ini dibuat tahun 1608 Masehi dan tidak digunakan sejak tahun 1930. Kemudian disimpan di Museum Keraton Kanoman. Kereta ini ditarik oleh 6 ekor kuda bule dan memiliki bagian atas yang berbentuk perpaduan 3 hewan, yaitu burung garuda atau paksi, ular naga atau naga, dan gajah atau liman. Adapun pada leher kereta Paksi Naga Liman terdapat sangkakala yang mencantumkan tahun 1350 Saka atau 1428 Masehi. Nah, kereta ini merupakan kendaraan spesial yang digunakan untuk acara kebesaran kirap pengantin
dan sebagai simbol kebudayaan. Paksi Nagaliman adalah kereta kencana Kesultanan Kanoman Cirebon dan memiliki makna historis yang dalam yang sangat dalam bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya yang ada di Cirebon. Kemudian yang kedua dari sistem teknologi di Cirebon yaitu kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong adalah sebuah kereta kencana milik Keraton Kesapuhan Cirebon. Nah, nama kereta Singa Barong berasal dari kata Singarani yang artinya memberi nama dan barong yang berarti bebarengan atau bersama-sama. Secara harfiah, Singa Barong setidaknya berarti memberi nama sama-sama dalam bahasa Cirebon. Kereta ini dibuat pada abad ke-15 oleh Pangeran Losari dan memiliki teknologi canggih pada masanya. Kereta ini memiliki warna yang sempurna karena dilapisi serbuk intan emas dan intan pada tubuh kereta. Kereta Singa Barong memiliki bentuk penggabungan dari 4 bagian macam tubuh. Bagian macan. Ada tubuh, kaki, dan mata. Gajah, belalai, garuda, burung dengan sayap. Naga, ada kepala. Nah, kereta ini memiliki kemudi yang menggunakan sistem hidrolik serta kedua sayap pada badan kereta dapat bergerak saat kereta berjalan. Nah, kereta Singa Barong digunakan untuk acara kebesaran. Ada kirap misalnya malam 1 Muharram dan pelantikan Sultan. Kereta ini juga menjadi salah satu ikon budaya Cirebon yang menyimpan kebanggaan di baliknya. Nah, itulah sistem teknologi yang ada di atau teknologi di Cirebon. Demikianlah sistem dan ritus yang ada di Cirebon. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.